Jahannes CLTV. Sukidi, Managing Direktor. PT Halo Indah Permai. Pamerkan alutsista di pameran Indo Defense Expo dan Forum tahun 2022. Jakarta International Expo Kemayoran. DJI Enterprise Pak ya, dikhususkan untuk penggunaannya pada public safety, fire monitoring, dan juga emergency response. Jadi drone ini namanya DJI Mavic 3 Enterprise dan DJI Mavic 3 Thermal. Keunggulannya yang nomor satu saya sebutkan langsung adalah harga. Tapi dengan kamera thermal dan juga kamera optical zoom jarak jauh, spesifikasi tinggi tapi harganya masih murah. Ini dibanderol mungkin kalau saya langsung ke harga itu yang Mavic 3 Enterprise sekitar 60 jutaan, kalau yang Mavic 3 Thermal itu sekitar 85 sampai 90 jutaan, tapi sudah fungsinya sudah untuk keperluan public safety, industri, inspeksi, fire monitoring, emergency response, jadi pemantauan dan sebagainya sudah bisa Pak. Lalu kedua adalah ukurannya kecil Pak, jadi ya semi pocket ya. Jadi untuk kebutuhan taktis, penggunaan taktikal, itu pemantauan. Kalau misalkan kita ngobrol di Papua, untuk bawa drone kalau yang gede-gede susah Pak. Iya betul. Tapi kita bawa yang kecil gini hanya tas lempang aja, jadi rekan-rekan TNI Polri itu bisa membawa alat ini kemana aja. Ada situasi genting kita bisa terbangkan, mencari, melihat target yang dituju sebelum kita masuk ke area yang berbahaya. Jadi itu salah satu fungsi utama dari drone pemantauan. Jadi DJI Mavic 3 Enterprise ini juga membawakan teknologi terbaru dari DJI ya. Jadi dari segi anti tabrak, sistem anti tabraknya visual, dan juga kameranya itu satu kamera kecil yang thermal itu dilengkapi dengan 3 sensor sekaligus. Jadi wide angle kamera, optical zoom kamera, lalu satu lagi thermal kamera. Kalau yang Mavic 3 Enterprise ini dilengkapi dengan 2 sensor sekaligus, yang satu adalah electro-optical hybrid zoom, yang satu lagi adalah kamera fixed lens untuk keperluan pemetaan. Jadi drone ini salah satu fungsinya adalah membuat peta citra foto udara yang jauh lebih tajam daripada citra satelit ya. Jadi itu fungsinya misalkan medan perang atau medan operasi atau area bencana alam. Kadang-kadang kita mau memplanningkan bagaimana melakukan pertolongan, search and rescue. Kadang-kadang kita mau melakukan assessment, penilaian terhadap suatu lokasi yang kritis gitu ya. Ini kita dapat melakukan pemetaan dengan menggunakan drone. Jadi jauh lebih cepat, jauh lebih efisien. Itu mungkin poin-poin utama dari DJI Mavic 3 Enterprise ini. Dan jam terbangnya 41 menit, peningkatan jauh dari tipe-tipe sebelumnya yang Mavic 2. Jadi juga dengan jarak tempuh dari remote itu maksimal 8 km. Jauh juga dari remote control. Jauh ya. Jauh, dan kelebihan utamanya salah satunya adalah kalau yang tipe Enterprise semua DJI itu dapat ini adalah salah satu poin penting. Jadi DJI Enterprise semua dapat terintegrasi dengan software command center, pusat komando. Kalau teman-teman TNI Polri kita sekarang pusat komando sudah menggunakan mobile command center, semua sudah digital ya. Jadi semua hasil tangkapan dari drone, mau terbangnya dimanapun, di Sulawesi, di Papua, di Kalimantan, dapat dilihat secara real time, live streamingnya di pusat komando. Entah itu petinggi-petinggi yang melihat di markas besar, atau pusat komando yang ada di mobil, di lapangan, untuk meningkatkan koordinasi dan komunikasi terhadap tim dan yang dilihat oleh drone sendiri. Jadi itu gunanya untuk membantu mengambil keputusan di lapangan seperti itu Pak. Dan itu semuanya sudah tersedia langsung dalam satu sistem. Dari DJI menawarkan software juga, dan dari kami PT Halo Indah Permai, Halo Robotics juga dapat menawarkan solusi lengkapnya, solusi penuhnya lah untuk kebutuhan spesifik di rekan-rekan TNI Polri ataupun inspeksi. Kira-kira seperti itu kalau untuk ini. Targetan pameran apa bisa
Target kami di pameran itu memperkenalkan teknologi-teknologi drone yang kami bawakan. Tepatnya lebih terhadap para rekan-rekan dan juga para pengguna Pak ya, dan juga para pengambil keputusan di TNI Polri Indonesia. Jadi untuk meningkatkan pastinya efisiensi dan juga safety dari operasi-operasi yang teman-teman rekan-rekan TNI Polri lakukan di Indonesia. Juga kedua untuk lebih membuka exposure terhadap penggunaan teknologi global ke rekan-rekan TNI Polri kita agar kita juga semakin kuat Pak. Industri pertahanan kita semakin kuat dalam segi riset dan juga penggunaan teknologi agar tidak tertinggal dari segi teknologi. Itu harapan saya. Ada tambahan nanya Dari China Pak ya. Jadi DJI Enterprise ini adalah brand nomor 1 drone, 80% market share dunia, kayak Apple-nya. Tapi memang faktanya negaranya dari China. Dari China Pak ya. Ini Bring Drones dari Amerika Serikat. Produk ini dikhususkan untuk penggunaan taktis dalam sebuah operasi TNI dan kepolisian. Jadi perbedaan utamanya dari jam terbang sendiri, saya pause dulu, Jam terbangnya sendiri ini selama 31 menit, kelebihan utamanya dapat digunakan secara outdoor dan juga indoor. Kalau drone-drone tipe lain biasanya penggunaannya hanya outdoor saja, kalau drone Bring ini bisa outdoor dan juga indoor. Jadi dilengkapi dengan sistem stabilisasi lidar atau laser di bawah. Ketika dia terbang di dalam ruangan tanpa GPS masih dapat stabil. Nah, di dalam situasi-situasi taktis, bagaimana kita memasuki area, contoh misalkan dalam rumah tersebut ada bom, ada teroris, ada musuh-musuh atau ada sandera. Bagaimana kita memasukinya dengan aman, itu depannya dapat kita pasangkan aksesoris pemecah kaca atau glass breaker. Jadi ini bahannya memang khusus, ini akan memutar dengan kecepatan tinggi untuk memecahkan kaca sampai dengan ketebalan 12 sampai 13 mm itu masih kuat. Jadi tergantung bahan kaca atau kaca mobil atau kaca gedung untuk penyelamatan fire rescue itu juga bisa digunakan. Jadi drone ini juga sekarang banyak digunakan rekan-rekan di seluruh dunia untuk melakukan misi-misi taktis penyelamatan. Jadi itu salah satu fungsi utamanya. Dari segi kamera juga walaupun kecil seperti ini dilengkapi dengan lampu, dilengkapi dengan kamera infrared untuk melihat dalam kegelapan malam dan siang hari itu bisa. Dan ini dia low latency. Jadi low latency, dia tidak ada lag untuk kameranya, jadi live streamingnya terhadap monitor, remote control dan juga terhadap Google Kamera VR itu sangat baik, jadi live streaming langsung. Dan ini juga sistem ini dapat langsung di-relay ke satu sistem command center sama seperti drone lain, jadi sudah solusi ya. Jadi pusat komando, artinya para pemimpin pengambil keputusan dapat melihat apa yang dilihat oleh drone ini secara langsung untuk membantu mengambil keputusan. Seperti itu. Tidak hanya sampai di situ, drone ini juga dapat digunakan sebagai telepon terbang. Wow. Telepon terbang artinya apa? Drone ini dapat dimasukkan SIM card 4G ya. Jadi ini dapat kita gunakan untuk telepon. Kita hanya telepon dari HP kita, telepon terhadap ini, dan ini akan dapat mengeluarkan suara, juga menerima suara. Jadi gunanya untuk apa? Misalkan observasi, pemantauan, merekam suara, negosiasi dengan teroris. Itu dapat dilakukan dari jarak yang aman dan dari jarak yang jauh. Ini juga memiliki perch time selama 10 jam. Jadi perch time artinya drone ini dapat terbang ke satu lokasi, kita parkirkan, baling-balingnya mati, tapi sistem kamera dan mikrofonnya nyala selama 10 jam. Gunanya juga sama untuk melakukan misi pemantauan, merekam suara dan merekam gambar. Jadi misalkan contoh kita terbang di atas atap, kita diamkan itu selama 10 jam, masih bisa menerima suara. Mikrofonnya juga menggunakan kondenser jarak jauh, jadi mikrofonnya dapat merekam sampai dengan jarak 15 meter di area outdoor. Jadi memang khusus untuk kegiatan pemantauan dan taktis. Lalu tadi saya aksesoris baru satu ya, pemecah kaca. Jadi ada dua lainnya, itu ada object dropper untuk membawa peralatan kecil ya sampai dengan 500 gram. Jadi drone ini dapat membawa peralatan taktis sampai dengan 500 gram. Lalu dia bisa mendorong pintu. Ya pintu kalau tidak terkunci ya, kalau pintu terbuka masih bisa didorong untuk masuk ke dalam. Jadi yang terakhir adalah lampu LED, lampu tembak untuk penerbangan penglihatan dalam malam hari. Jadi itu kelebihannya. Dan versi terbarunya mungkin sebentar lagi akan keluar. Kalau versi mungkin saya nggak ngomongin sekarang lah, karena itu ini saya Pak, belum ada info soalnya. Belum ada info konkret. Jadi ini dari segi harga
ya mungkin terbilang lebih mahal ya, karena untuk harga mungkin lebih bagus menghubungi kami. Tapi kalau untuk tipe ini memang sekarang di Amerika sendiri itu drone nomor 1 yang memang digunakan oleh SWAT Team Amerika. SWAT team semua. Pengembangan semua aksesoris ini feedback langsung dari SWAT Team. Karena banyak juga trainer-trainer atau pekerja yang di sana itu semua mendapatkan produk development-nya itu mengikuti SWAT Team langsung di lapangan, menerima feedback atau informasi langsung.